Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Mama Puji. Gimana nih, masih menunggu nggak kisah-kisah Nabi selanjutnya dari Mama? Kemarin terakhir Mama kisahin kisah dari Nabi Musa alaihissalam, yang mana mengajarkan kita agar menjadi orang yang pemberani, membela kebenaran, dan menyalahkan sesuatu yang salah. Harus berani membenarkannya. Nah, untuk sekarang Mama mau menceritakan kisah dari Nabi Sulaiman alaihissalam. Sebelum Mama lanjut kisahnya, jangan lupa Mama mengingatkan kembali yang belum subscribe dulu tombol merah di bawah. Dan juga tekan loncengnya untuk mengikuti notifikasi dari akun channel Om Jack Official. Nah, ini mau nyanyi dulu 25 Nabi atau lanjut cerita dulu? Nyanyi dulu ya, biar mengingatkan lagi 25 Nabi kita. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ishak, Ismail, Yakub, dan Yusuf, Su'eb, Harun, Musa, Daud, Zulkifli, Sulaiman, Ayub, Yunus, Zakaria, Ilyas dan Ilyasa, Yahya, Isa, dan Muhammad. Itu semuanya Nabi kita orang Islam. Ingat-ingat ya, 25 Nabi kita, agar kita tahu 25 Nabi kita. Jadi pengetahuan kita tetap ada ya tentang sejarah kebudayaan Islam. Mari kita mulai lagi kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam adalah putra dari Nabi Daud alaihissalam, yang dimana keturunan ke-13 dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah wafatnya Nabi Daud alaihissalam, Nabi Sulaiman alaihissalam menggantikan tahtanya di kerajaan dan meneruskan risalah kenabiannya kepada umatnya. Nabi Sulaiman pun dikenal mendapat mukjizat yang bisa berbicara mengerti bahasa binatang, sebagaimana yang telah dituliskan dalam Al-Quran. Surat An-Naml ayat 18 sampai dengan 19 yang isinya, "Wahai sekalian semut-semut, masuklah kalian ke dalam sarangmu agar tidak terinjak oleh Nabi Sulaiman alaihissalam dan bala tentaranya, sedangkan mereka tidak mengetahuinya." Nabi Sulaiman alaihissalam pun mendengarnya tertawa, seraya beliau berdoa kepada Tuhannya, "Ya Tuhanku, tetapkanlah hatiku agar aku selalu bersyukur atas segala karunia yang telah Engkau berikan kepadaku, kepada ibu bapakku, dan tempatkanlah aku bersama hamba-hambaku yang saleh." Nah, di suatu tempat di kota Yaman, Nabi Sulaiman alaihissalam kehabisan air. Beliau menyuruh burung hudhud untuk mencari sumber air, dan hudhud pun terbang mencari sumber air, tapi dia tidak kembali. Nabi Sulaiman pun marah besar dan seraya berkata, "Jikalau hudhud kembali, pangganglah ia hidup-hidup." Tapi setelah Nabi Sulaiman berkata, hudhud pun kembali. Dan Nabi Sulaiman bertanya kepada hudhud, "Wahai hudhud, kemanakah engkau?" Hudhud pun menjawab, "Ya Rasulullah, maafkan aku. Aku tersesat di tempat yang jauh dari sini, yang dimana negeri itu dipimpin oleh seorang putri Balkis namanya, dan negeri itu bernama Negeri Saba." Setelah mendengar cerita dari hudhud, Nabi Sulaiman pun hilang marahnya karena tertarik dengan cerita hudhud. Dan Nabi Sulaiman pun mengutus hudhud untuk mengirimkan surat kepada Ratu Balkis yang berisi bahwa Ratu Balkis harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menganugerahkan kerajaan besarnya. Hudhud pun terbang ke negeri Saba untuk menyampaikan surat dari Nabi Sulaiman alaihissalam. Sesampainya di sana, surat pun dijatuhkan oleh hudhud seketika, dan secara kebetulan surat itu pun diterima langsung oleh Ratu Balkis. Dan Ratu Balkis pun membawa surat itu ke dalam ruang rapatnya untuk dirapatkan bersama para menterinya. Sebagian menteri ada yang setuju dengan isi dari surat Nabi Sulaiman alaihissalam, dan ada yang menolaknya, malah menyuruh Ratu Balkis
melawan Nabi Sulaiman alaihissalam. Tapi Ratu Balqis pun mengambil kesimpulan. Dia menjawab, perang bisa saja terjadi, tapi buat apa kalau masih ada jalan damai? Dan sedangkan Sulaiman pun tidak mengajak kita untuk berperang. Dan semua menteri pun akhirnya menyetujui keputusan dari Ratu Balqis. Ratu Balqis pun mengirimkan balasan dari surat Nabi Sulaiman alaihissalam dan memberikannya kepada Hudhud. Sesampainya surat itu kepada Nabi Sulaiman alaihissalam dan yang isinya bahwa Ratu Balqis akan mengirimkan utusannya untuk menemui Nabi Sulaiman alaihissalam. Dan Nabi Sulaiman alaihissalam pun memerintahkan jinnya untuk mengatur, memperindah istananya dengan dihiasi berlian yang berkilauan dari segala warna. Sampailah utusan Ratu Balqis ke kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Mereka pun takjub dan terkejut. Ternyata Nabi Sulaiman alaihissalam itu sekaya itu, sangatlah kaya. Mereka pun sangat kagum dengan istananya. Dan mereka pun menghadap Nabi Sulaiman alaihissalam sambil membawa hadiah yang diberikan Ratu Balqis. Nabi Sulaiman pun menjawab, wahai tuan-tuan, aku tidak membutuhkan hadiah-hadiah ini. Sampaikanlah dan bawalah hadiah ini lagi ke Ratu Balqis dan sampaikanlah pesanku. Aku hanya ingin Ratu Balqis dan rakyatnya berhenti menyembah matahari. Sembahlah Tuhan yang Maha Esa, karena tiada lagi yang patut disembah selainnya. Dan kalau perintahku tidak dilaksanakan, aku akan menghancurkan Ratu Balqis dan kerajaannya. Dan utusannya pun pulang ke negeri Sabah dan menyampaikan apa yang telah mereka alami di sana kepada Ratu Balqis. Ratu Balqis pun berkata, aku sendiri yang akan menemui Nabi Sulaiman alaihissalam dan aku memerintahkan para pembantuku untuk menyiapkan semua keperluanku. Berangkatlah Ratu Balqis ke kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Sesampainya di sana menemui Nabi Sulaiman alaihissalam, Nabi Sulaiman berkata, lihatlah singgasana ini, samakah dengan singgasanamu di sana? Ratu Balqis pun menjawab, ini memang seperti singgasanaku yang di sana. Nabi Sulaiman pun menjawab, ini memang singgasanamu, aku membawanya dari sana sangatlah mudah, karena aku dibekali ilmu pengetahuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan aku tunduk kepadanya. Ratu Balqis pun diajak berkeliling ke istana yang lainnya, yang dimana istana itu terbuat dari kaca yang berkilau, yang di bawahnya mengalir kolam air yang sangat mengalir indah sekali. Ratu Balqis pun ketika melewati kolam itu, dia mengangkatkan kainnya sampai betis putihnya itu kelihatan, karena dia takut kainnya itu akan basah. Dan Nabi Sulaiman pun menjawab, mahligai itu bukan air, itu mahligai yang terbuat dari kaca yang berkilau. Ratu Balqis menjawab, wahai tuanku, aku telah teraniaya, aku dan diriku. Sekarang aku tunduk kepada sesembahanmu dan aku percaya bahwa engkau adalah utusannya. Nah, akhirnya Ratu Balqis pun bersama rakyatnya mengakui adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebelum Mama melanjutkan cerita ini, cerita wafatnya Nabi Sulaiman alaihissalam, Mama mengingatkan kembali, jangan lupa di subscribe ya. Yang belum subscribe, di subscribe dan tekan notifikasinya agar selalu mengikuti notifikasi dari Om Jack Official. Dan jangan lupa di like ya dan di komen. Yuk kita lanjut. Wafatnya Nabi Sulaiman alaihissalam. Wafatnya Nabi Sulaiman alaihissalam telah dituliskan, diceritakan dalam surat Saba ayat 14, yang mana isinya, ketika sampai ajalnya Nabi Sulaiman alaihissalam, tiadalah yang mengetahui kecuali binatang-binatang anai-anai yang memakan tongkatnya, sehingga robohlah tertelungkup Nabi Sulaiman. Barulah terang bagi jin itu bahwa niscaya mereka mengetahui barang yang gaib. Niscaya tidaklah mereka tinggal dalam siksa kehinaan yang selama ini. Quran Surat Saba ayat 14. Demikian wafatnya Nabi Sulaiman alaihissalam, yang dalam riwayat yang lain diceritakan Nabi Sulaiman sedang mengawasi jin-jin yang bekerja keras, dan dari riwayat yang lain diceritakan
pisau. Dan setelah selesai masjid itu, jatuhlah Nabi Sulaiman alaihissalam dari kursinya yang menyebabkan kewafatannya. Alhamdulillah, selesailah dari kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Mudah-mudahan berguna bagi semuanya dan kita bisa mengambil suri tauladan yang baik dari Nabi Sulaiman alaihissalam, bahwa kita janganlah menjadi orang yang sombong. Sekaya apapun Nabi Sulaiman alaihissalam, tapi beliau mengaku itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap semuanya dari Allah. Dia tidak sombong, meskipun dia sangatlah kaya memiliki segalanya. Tetap dia beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengakui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, adik-adik di rumah, jangan menjadi orang yang sombong. Semuanya itu anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat. Nah, adik-adik yang lagi di rumah yang masih belum sekolah, jangan lupa selalu membaca, belajar untuk mengetahui ilmu pengetahuan itu. Kalau nggak dibaca ya gak bakalan bisa. Tetap rajinan membaca, terutama nih kisah-kisah Nabi kita itu kita harus tahu. Nah, dari membaca atau mendengarkan kisah dari mama ini ya, Mama Puji. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.